Sambutan selanjutnya dari Wali Khatmil Quran yang akan diwakili oleh Ustadzah Quatus Sobaro Al-Hafidhoh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat niki lagi tren pantun ikan lele. Kremes ikan lele kok lemes le. Jenengan kok lemes sih? Masya Allah. Empun siang sami luwe nggih. Mboten, berarti taksih sami semangat. Alhamdulillah, wonten ingkang kipas-kipas nggih. Teng wingking niku wonten ingkang sambil nggih napa-napa mawon. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna, bismillahi tawassalna, bismillahi rabbina, rabbis samawati sab'i wa rabbil ardina sab'i wa rabbil arsyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wow, jawab salamnya lemes. Saat ini kan mau sholawat niku teng sasi Sya'ban niku Masya Allah turun ayat perintah saking Gusti Allah untuk bersolawat. Lah kok jenengan taksi kremes ikan lele kok lemes le. Masya Allah. Yuk semangat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula sareng wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al khusus wa bil khusus syaikhina al kiram Romo Kiai Haji Muhammad Syafi' Muslih beserta ibunya Hajah Durratun Nafisah yang senantiasa kita antu-antu pangestunipun, segenap jajaran koordinator cabang Qiraati Banjarnegara yang saya hormati, Korcam yang pada siang hari ini berkenan hadir, tamu undangan dari SD Negeri Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili SD Negeri Depok beserta para dewan guru yang alhamdulillah tadi datangnya Masya Allah pagi, semangat luar biasa karena di depan sini ada murid-murid nggih, ada murid-murid pun panjenengan yang Masya Allah terharu pasti yang menjadi gurunya, bahagia pasti yang menjadi gurunya, leres nggih. Di sini juga ada dari TK Pertiwi Depok atau sampun kondur, atau undangan-undangan dari TPQ non Qiraati maupun dari Qiraati di sekitaran Depok. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang terhormat juga para sepuh bini sepuh masyarakat Desa Depok, aparatur Desa Depok dan para wali khotam yang tentunya teramat sangat berbahagia sekali dari kemarin sampai hari ini deg-degannya bahagia. Ya Bu, tegang tapi tegangnya seneng. Alhamdulillah ya Bu. Tentunya kami sebagai wali khotam menyadari betul bahwa kebahagiaan kita yang rasanya mengundang syukur yang sudah tidak bisa lagi terukur. Ini adalah karena tentu support dan
banyak pihak yang berlaku di dalamnya. Maka kami mengucapkan terima kasih yang terdalam dengan melangitkan doa kepada Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Dahlan. Masya Allah, saya sama ngeblank kayak tadi Pak Syahadi. Masya Allah ngeblank ini. Mungkin karena saya juga sedang seneng tapi yo deg-degan. Bar tadi anak saya ditanya ada nggak bisanya gitu ya. Jadi benar-benar ngeblank. Tadi berusaha mengkondisikan hati, mbak wis deg-degannya wis kok yo wis deg-degan wae sampai ngeblank tenanan. Maka Bapak Ibu mohon dimaklumi nggih yang dari Qiroati, terutama barangkali tadi melihat banyak sekali kekurangan-kekurangan dari anak-anak kami yang mungkin panjang pendeknya kurang, bahkan lupa-lupanya. Waktu latihan nggak gitu kok, tenan. Waktu latihan insya Allah sudah perfect, sudah dipersiapkan dengan luar biasa. Akan tetapi memang qadarullah, ya namanya memang di panggung itu seperti itulah gitu ya. Jangankan mereka anak-anak, saya saja yang dari ujung timur ke ujung barat biasa manggung menjadi wanita panggilan di mana-mana gitu. Begitu di sini, ini memang Qiroati luar biasa ya, luar biasa bikin grogi, luar biasa bikin deg-degan karena memang Qiroati ini istimewa luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan tentunya kepada Koordinator Cabang Qiroati Banjarnegara, Pak Kiai Syafiq Musli, Bu Nyai Hajah Duratun Nafisah, kemudian dari jajaran Koordinator Cabang Banjarnegara. Di sini ada hadir beliau Ustadz Nur Lailan, Ustadz Syukur, Ustadz Ziaul Haq. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran panjenengan semua. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadzah Thohiroh. Kebetulan beliau ada Ustadzah Thohiroh, ya Allah kangen sekali lama. Ada Ustadzah Thohiroh, Masya Allah. Alhamdulillah sakit hadir Ustadzah Thohiroh dan Ustadz Nur Lailan yang Masya Allah dari waktu ke waktu membersamai TPQ Al-Mutakin ya, dari dalamnya yang jauh di sana menuruni lembah, menyeberangi sungai, naik turun lembah melewati sungai demi untuk ngetes anak-anak gitu ya. Dari yang mulai anak-anak sampai milih saya pengennya tesnya sama Pak Lelan, ada yang milih saya mau tesnya sama Bu Thohiroh aja. Masya Allah, terima kasih Ustadzah Thohiroh dan Ustadz Nur Lailan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan keberkahan rizki yang melimpah, keberkahan kemanfaatan bersama Al-Quran. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kami sampaikan terkhusus untuk Kepala Lembaga TPQ Al-Mutakin, Ustadzah Khotimatul Maghfurah. Ini Mbak Yunenyong dewek ya. Masya Allah luar biasa beliau yang membimbing anak-anak sampai paham satu persatu khotimin dan khotimat bagaimana perjuangan mereka. Dan saya tahu persis betapa beliau sering mengorbankan kepentingan pribadinya demi anak-anak TPQ. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, dimudahkan hajatnya terkabul, tercapai dan diselamatkan untuk selalu bermanfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh ustadz dan ustadzah TPQ Al-Muttaqin. Masya Allah, luar biasa dari mulai ustadz-ustadzah jilid 1 sampai jilid 5, Quran, gharib, tajwid, finishing, semua ustadz-ustadzahnya kami ucapkan terima kasih yang terdalam. Karena tentunya kami orang tuanya bisa mendorong, akan tetapi pelaksana adalah ustadz dan ustadzah semua. Meskipun kami tahu bahwa terima kasih saja jelas tidak cukup. Bahkan doa yang kami langitkan pun yang entah dikabulkan atau tidak itu belum cukup. Mereka yang berkorban dengan sangat luar biasa bahkan tanpa gaji bulanan, akan tetapi masih setiap hari itu mereka berusaha untuk hadir di TPQ membersamai anak-anak. Bahkan ketika mereka harus meninggalkan anaknya yang sakit, mereka harus meninggalkan suaminya yang sakit,
yang mungkin lagi rewel dan lain sebagainya. Akan tetapi itulah perjuangan yang luar biasa, maka kami ucapkan terima kasih yang terdalam. Mudah-mudahan Ustadz dan Ustadzah TPQ Al-Muttaqin semuanya Allah angkat derajatnya. Derajat tertinggi di dunia dan derajat tertinggi di akhirat. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya min haitsu la yahtasib. Allah muliakan hidupnya di dunia dan Allah muliakan kelak di akhirat nanti. Allah berikan pertolongan yang terdekat atas setiap masalah apapun yang sedang dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Juga untuk semua panitia, tim rebana, ada Pak Syahadi, ada Mas Fian, Mas Samyo, dan mas-mas yang lain yang sudah berjibaku selama berhari-hari dengan tanpa lelah, sampai ada yang batuk pilek, sampai ada yang masuk angin, sampai ada ya semua pokoknya lengkap. Semalam juga begadang, matur nuwun sangat. Terima kasih, terima kasih. Hanya Allah yang akan membalas segala perjuangan, karena kita berjuang di sini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk apa-apa, akan tetapi untuk satu hal yang teramat sangat mulia, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sadar betul bahwa sampainya anak-anak kami di sini itu juga bukan hal yang mudah. Maka pada kesempatan ini kami para orang tua ingin berterima kasih kepada anak-anak kami. Ingin berterima kasih kepada anak-anak kami yang pastinya mereka telah berjuang untuk sampai di titik ini. Berjuang melawan kemalasan, berjuang untuk melawan senangnya main-main, berjuang untuk melawan HP, berjuang untuk melawan gadget, berjuang sampai pada siang hari ini mereka telah sampai di titik ini. Terima kasih ya nak ya, terima kasih. Dan juga mohon maaf tentunya kami sebagai orang tua, kadang-kadang namanya anak-anak ini bukan lemena terus nggih Bu, leres nggih Bu. Kadang-kadang yang namanya anak-anak ini lemenasnya sedikit, dramanya banyak, bener nggih? Jadi pasti kita enggak selalu lembut, tapi bukan nyongtok dia ya. Ibu-ibu mah enggak ya Bu ya? Saya curhat sebagai diri saya sendiri. Mungkin ibu-ibu yang lain enggak. Ibu-ibu yang lain ini mungkin lembut-lembut, sabar-sabar, Masya Allah. Saya meskipun kuatus sobaroh, kuat dan sabar, tapi ya ternyata emosian. Apalagi kalau menyangkut masalah ngaji. Ya Allah, saya minta maaf ke anak saya ya, Raden Ayu Lina Irtia Afandi. Saat ini Abi tidak bisa datang karena satu dan lain hal. Kemudian yang kedua juga banyak drama saya dengan anak saya. Kalau di Qiraat ini banyak sekali dramanya, Masya Allah. Saya pernah bukan ngelempar sih sebenarnya. Ini kipas ini, itu saya jongkrokkan karena ya susah sekali disuruh ngaji. Susah sekali disuruh ngaji sampai dari dilembutin, diusik-usik, diusap-usap, enggak juga turun. Akhirnya emosinya bukan cuma tingkat kecamatan, tapi sudah sampai tingkat kabupaten. Jadi saya jongkrokin ini kipas, kemudian kena ininya, kena keningnya sampai benjol. Sampai benjol dan blerer, agak berdarah begitu. Ya Allah, saya KDRT. Luar biasa, Masya Allah. Habis itu saya nyesel, tapi juga ya Allah, ini pelajaran untuk anak saya, bahwa memang keras, memang harus keras. Karena kalau kita tidak keras, maka anak-anak tidak akan sampai di titik ini. Kita ingat bahwa dulu seorang sahabat yang pertama kali membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Betapa perjuangan beliau untuk mendengungkan ayat-ayat Al-Quran, memperkenalkan ayat-ayat Al-Quran di hadapan para kafir Quraisy, itu mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa.
Saat itu tidak ada satupun sahabat yang berani membaca Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy. Belum ada yang berani. Sampai kemudian ini menjadi pembicaraan khusus di antara para sahabat. Wahai, ternyata di antara kita belum ada ya yang berani untuk membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian tiba-tiba Abdullah ibnu Mas'ud ini maju, ngacung, saya yang akan menjadi orang pertama yang akan membacakan Al-Quran di hadapan para kafir Quraisy. Semuanya sudah melarang karena Abdullah ibnu Mas'ud ini hanya seorang buruh. Dia juga masih bekerja kepada majikannya yang kafir Quraisy. Semuanya melarang, namun di suatu pagi tiba-tiba ketika waktu duha dan para kafir Quraisy sedang berkumpul di Maqam Ibrahim di sisi Ka'bah, tiba-tiba dia datang di tengah-tengah mereka kemudian membaca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Masya Allah. 6 ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud sudah menjadikan kemarahan kafir Quraisy luar biasa. Babak belur Abdullah ibnu Mas'ud demi untuk membacakan Al-Quran di hadapan kafir Quraisy. Jadi dihantam, dipukul, ditampar, dilempar Abdullah ibnu Mas'ud oleh para kafir Quraisy. Sampai kemudian beliau diselamatkan oleh sahabat, lalu dipinggirkan, dibawa keluar, kemudian bilang, sudah wahai Abdullah ibnu Mas'ud, sudah sampai di sini, cukup. Namun apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, tidak akan cukup. Esok lagi saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan para kafir Quraisy. Esok lagi saya akan datang kepada mereka untuk membacakan Al-Quran yang mulia di hadapan mereka, agar mereka tahu bahwa Allah punya kalam yang luar biasa, dialah Al-Quranul Karim. Maka kalau anak saya benjut sedikit gak apa-apa, demi untuk Al-Quran. Itu menjadi kenang-kenangan untuk dirinya dan diri saya juga. Gak apa-apa benjut. Jadi kalau setiap kali kita sedang bercerita, nanti dia akan ngomong, iya saya dulu pernah di ini sama Umi, bukan dipukul. Sebenarnya itu enggak, ketidaksengajaan juga. Jadi bukan saya sengaja untuk membuat dia terluka, berdarah dan benjol, bukan. Akan tetapi memang ketidaksengajaan saya bukan gelempar juga, mendorong ini, kemudian kena kening, kebetulan kenanya itu yang agak lancipnya itu, sehingga lumayan. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya niat saya untuk berdiri di sini tidak lama, akan tetapi karena ini juga sambil menunggu beliau, ibunya ya Hajah Turatun Nafisah yang belum ready bersama kita. Jadi mohon maaf kalau saya agak banyak ya melantur atau melenceng dari tugas saya untuk menyampaikan sambutan sebagai wali. Sebelum saya akhiri, mohon maaf, ini berkaitan juga dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Masya Allah, luar biasa bahwa tadi ada jamaah yang hadir dalam kondisi tidak sehat. Beliau adalah Bapak Adiman atau Bapak Muhammad bin Bapak Munawen. Dan sebenarnya beliau memang sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat. Akan tetapi karena kecintaan beliau kepada Al-Quran, akan tetapi karena semangat beliau untuk menghadiri acara Khatmil Quran, maka beliau memaksakan diri dan sempat sampai di pertengahan tadi beliau pingsan. Mohon doanya, mudah-mudahan kami masyarakat Depok semuanya ini bisa menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Kami bisa mencontohkan kepada anak-anak kami tentang kecintaan kami kepada Al-Quran. Karena hadirnya saya mencintai Al-Quran, kakak saya berjuang dalam cintanya kepada Al-Quran, itu adalah karena melihat orang tua kami
juga adalah pecinta Al-Quran. Ayah saya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, meskipun bukan hafidh Quran, adalah sosok yang sangat menghormati Al-Quran, memuliakan para hafidh-hafidhoh dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ibu saya juga adalah guru ngaji, pejuang Al-Quran, yang meskipun bukan dengan metode qiraati, dengan metode turutan ya, akan tetapi juga luar biasa keras ketika mengajar Al-Quran dan tidak pernah berhenti kecuali setelah beliau sakit. Mohon doa untuk orang tua kami dan semoga orang tua di desa Depok ini, seluruh masyarakat Depok ini bisa mencontohkan kepada anak-anaknya untuk mencintai dan memuliakan Al-Quran, sehingga lahir generasi-generasi kami yang generasi pecinta Al-Quran. Kita doakan untuk Bapak Adiman atau Bapak Muhammad bin Bapak Munawen, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan atas sakitnya dan Allah muliakan dengan kemuliaan yang luar biasa atas kecintaannya kepada Al-Quran. Allah sehatkan, Allah afiatkan, dan bila memang Allah sakitkan, adalah menjadi sakit yang penuh dengan keberkahan, adalah menjadi sakit yang mendatangkan cintanya Allah kepadanya, adalah menjadi sakit yang mendatangkan ampunan Allah kepadanya, adalah menjadi sakit yang akan mengantarkannya pada kebahagiaan yang sesungguhnya fid dini wa dunya wal akhirah. Khususon ila Bapak Adiman, Bapak Muhammad bin Bapak Muawen. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita yang karena untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran akan menjadikan kita terkabul doanya, yang menjadikan Al-Quran sebagai teman karib kita yang akan menemani kita di siang maupun malam kita, dalam keadaan susah atau senangnya kita, dalam keadaan bahagia atau dukanya kita bersama Al-Quran. Karena siapa yang memuliakan Al-Quran maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang mencintai Al-Quran maka Allah akan mencintainya. Siapa yang menghormati Al-Quran maka Allah akan menghormatinya. Siapa yang memperjuangkan Al-Quran maka Allah akan memperjuangkannya untuk menjadi hamba yang dicintainya dan dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Semoga kita semuanya berada dalam golongan yang baru kita sebutkan tadi. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan.